Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Zahida dengan NIU 517930 akan menyampaikan pembahasan praktikum acara 2 terkait dengan ArcGIS Pro Customization. Melalui software Visual Studio dan pengunduhan ArcGIS Pro, pengguna dapat melakukan penyesuaian terhadap fungsi-fungsi terkait pengolahan data geospasial di dalam softwarenya. Secara sederhana, kustomisasi dilakukan agar pengguna dapat menggunakan software ArcGIS Pro dengan lebih efisien melalui penambahan tombol add-in yang nantinya muncul pada menu bar dalam ArcGIS Pro. Bila ArcGIS Desktop menggunakan penambahan add-in wizard dan ArcObject untuk membuat tombol add-in dalam software ArcMap yang kebanyakan dari skripnya disusun dalam file add-in wizard tersebut, penyusunan tombol add-in pada ArcGIS Pro dilakukan di dalam software Visual Studio dengan ekstensi ArcGIS Pro SDK Format. ArcObject yang digunakan pada acara 1 minggu lalu merupakan library tambahan untuk pengembangan program net yang berisi referensi program untuk model objek add-in dalam software ArcGIS Desktop seperti ArcMap. Sedangkan ArcGIS Pro SDK Format adalah ekstensi untuk add-in dan konfigurasi pada ArcGIS Pro agar lebih sesuai dengan pengguna yang dapat dirancang melalui software Visual Studio menggunakan template ArcGIS Pro modul add-in. Jenis kustomisasi yang bisa dilakukan antara lain membuat add-in untuk menunjukkan path project, membuat konfigurasi untuk mengubah splash screen ArcGIS Pro, identification tool, add-in updating data atribut, kustomisasi manajemen add-in, button untuk membuat buffer dan feature class, add-in untuk mengubah simbol dari feature point, add-in untuk construction tool, untuk membuat polygon, dan add-in untuk membangun layout. Task pertama, yaitu membuat add-in untuk menunjukkan alamat atau path project, dilakukan dengan memodify komponen Visual Studio 2019 untuk mengaktifkan Net Framework 4.8 Targeting Pack. Setelah itu, membuat project baru dengan template ArcGIS Pro modul add-in dan menambahkan item ArcGIS Pro button. Dilanjutkan dengan memasukkan kode untuk mengaktifkan button saat diklik yang kemudian akan menunjukkan path dari ArcGIS Pro yang digunakan saat ini. Setelah menekan tombol Start, tombol add-in sederhana untuk menunjukkan path file akan muncul di bagian menu bar. Task kedua adalah membuat konfigurasi untuk mengubah splash screen dari ArcGIS Pro. Awalnya, pilih template ArcGIS Pro Manage Configuration. Setelah melakukan build solution, melakukan kustomisasi halaman awal dengan mengambil kode dari laman website ArcGIS Pro User Community di bagian UI, kemudian About Page, dan mengcopy bagian text block untuk kemudian dikopikan ke dalam bagian text block About Page. Saat di-run, akan muncul splash screen yang menunjukkan file ArcGIS Pro yang digunakan. Tes ketiga adalah membuat add-in identification tool untuk menampilkan jumlah feature pada area yang dipilih. Setelah membuat project baru dengan template ArcGIS Pro modul add-in dan menambahkan item ArcGIS Pro Map tool, kemudian memodifikasi bagian blok kode tool yang nantinya akan berjalan ketika button add-in diklik. Ketika button identify feature diklik, sistem akan mengidentifikasi fitur dengan membuat sketsa melingkar. Task 4 adalah membuat add-in untuk melakukan updating data atribut dengan template ArcGIS Pro modul add-in menambahkan dua kelas Visual C# dengan nama atribut name to use edit box yang digunakan untuk memasukkan nama field yang ingin diupdate salah satu datanya, dan mode value to set edit box yang digunakan untuk memasukkan nama baru data yang dipilih. Setelah itu menambahkan button ArcGIS Pro dengan nama update values button yang akan mengupdate data ketika diklik. Script config, bagian kode block group digunakan untuk mengatur ukuran dan caption dari add-in. Kemudian blok kode controls digunakan untuk mengatur caption dan menetapkan kelas yang bersangkutan dengan masing-masing fitur. Kode pada script modul 1 mengatur kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di saat pengguna menggunakan tool update atribut beserta respon dari tool untuk setiap kemungkinannya. Misalnya ketika pengguna belum memilih fitur atau record untuk diedit, belum memasukkan value baru ke dalam edit box, untuk mengatur parameter update, dan yang lainnya.
Ketika terdapat fitur yang telah terselect, data dari fitur tersebut dapat diubah atau diupdate sesuai keinginan pengguna dengan memasukkan variabel yang ada, dilanjutkan dengan mengklik button Update Value. Task kelima yaitu membuat kustomisasi untuk manajemen add-in. Di sini dibuat dua project terpisah dengan template ArcGIS Pro Module Add-in. Pada project pertama, dengan nama Load First Add-in, ditambahkan button yang berisi metode onClick, di mana pada saat button diklik akan menampilkan pesan Add-in First Button is here. Project kedua, dengan nama Load Second Add-in, ditambahkan ArcGIS Pro Button 2 yang ketika diklik akan menampilkan pesan Add-in Second Button here. Untuk bagian konflik dari masing-masing project, mengatur informasi yang ada pada tiap button, seperti ukuran, caption, logo, dan yang lainnya. Hasilnya, terdapat menu loading task di samping menu add-in yang akan menunjukkan dua button, di mana button pertama menunjukkan pesan add-in first button here, dan add-in kedua menunjukkan add-in second button here. Task ke-6 yaitu membuat button untuk melakukan buffer dan membuat feature class. Pada script onClick button, dalam RunGP, dituliskan kode kondisi untuk memproses kemungkinan keadaan yang akan terjadi saat pengguna akan menggunakan tombol RunGP tool, seperti kondisi ketika tidak ada fitur yang dipilih, layar masih dalam keadaan kosong, dan memproses buffer. Pada script onClick button Run Python, dituliskan kode untuk memproses script Python dengan nama file Run Python yang diletakkan di dalam folder temp dan ditempatkan pada bagian C dari laptop untuk membuat buffer distance dengan jarak masing-masing 300, 400, dan 500 kaki. Di saat data pada layar telah terpilih, maka tombol Run GP Tool dapat diproses, yang kemudian akan membuat buffer. Untuk tombol Run Python script setelah terdapat data yang dipilih, nantinya akan menyampaikan pesan bahwa buffer yang berukuran 300, 400, dan 500 kaki telah dibuat. Task 7 adalah membuat add-in group untuk mengubah simbologi dari fitur titik. Setelah membuat project ArcGIS Pro Module add-in baru, ditambahkan dua ArcGIS Pro button dengan nama single symbol yang digunakan untuk mengubah bentuk simbol bila diklik, dan button graduated color yang digunakan untuk mengubah gradasi warna pada simbol ketika diklik. Kemudian pada rangkaian kode config, dilakukan modifikasi add info sampai dengan controls yang digunakan untuk mengatur caption, ukuran, nama kelas, dan logo dari tools. Pada modul 1, dimodifikasi kode untuk membuat metode apply symbol yang mengatur beberapa kemungkinan serta reaksi yang terjadi ketika pengguna menggunakan tool single symbol dan graduated color. Hasilnya, button Apply Graduated Color akan menampilkan data titik dengan warna-warna gradasi sesuai dengan value yang ada di dalamnya, dan tombol Apply Single Symbol akan membuat data titik memiliki satu simbol yang sama. Task ke-8 adalah menyusun add-in construction tool untuk membuat poligon. Setelah membuat project baru, menambahkan item ArcGIS Pro Construction Tool dengan nama Buffer Polygon Tool yang mengaktifkan penggunaan Sketch Tool dan Snapping untuk membuat buffer baru nantinya. Kemudian mengatur tipe data yang bisa digunakan, yaitu polygon. Pada bagian config, dilakukan modifikasi tool untuk mengatur ID, nama kelas, caption, logo, dan mengaktifkan tombol ketika diklik. Kemudian, memodifikasi metode onSketchCompleteAsync untuk mengatur pembuatan geometri yang akan di-buffer. Nomor 8 dapat dilihat melalui fitur Create yang ada pada Polygon. Create Buffer Polygon yang dapat membuat buffer polygon sesuai dengan keinginan pengguna. Task 9 adalah membuat add-in untuk membangun layout. Setelah membuat project baru dan menambahkan item ArcGIS Pro button yang diberi nama Build New Layout, selanjutnya menambahkan referensi khusus untuk ArcGIS.
Kemudian, ditambahkan bagian kode untuk membuat layout baru yang mengatur properti layout seperti lebar, tinggi, menambahkan penggaris, dan nama dari layout baru. Kemudian dituliskan kode untuk membuat dasar peta baru, menambahkan koordinat frame peta, dan dilanjutkan dengan menambahkan blok kode untuk membuat judul peta, arah mata angin, dan legenda peta. Hasilnya adalah tombol Build New Layout yang bila diklik akan menghasilkan template layout peta baru.